Bab 1245. Penjahitmu yang mengerikan. Belati menyambar, menghalangi pedang besar Jikokin. Benturan kedua senjata bergema dengan suara yang tajam. Dan Jikokin terkejut dengan serangan yang tiba-tiba. Pedang di tangannya terangkat, mengirimkan guncangan pasir dan debu. Belati itu berputar dengan cepat di kehampaan, membentuk penghalang kebal yang menghalangi tubuh Louis Lu, menghancurkan pasir dan debu. Energi iblis yang mengerikan menghantam Jikokin seperti angin dan hujan yang dahsyat. Tubuh Jikokin terguncang dengan keras dan mundur belasan meter dengan cepat sebelum berhenti. Melihat sekeliling dengan waspada, dia berkata dengan suara yang dalam, "Energi iblis setingkat ini. Mungkinkah itu Raja Iblis Langit?" Penjahitmu turun dari langit dan memblokir tubuh Louis Lu, menyimpan belatinya, menoleh ke Louis Lu dan berkata, "Tuan Ketua Sekte, bawahan ini terlambat. Aku harap Tuan Ketua Sekte memaafkan." Saat berikutnya, di kejauhan, 800 tentara Legiun Fajar berteriak, mengangkat pedang mereka dan datang untuk membunuh kerangka-kerangka di mana-mana. Louis Lu melihat dengan cemas pada pertempuran di depannya dan berkata kepada penjahit Wu, "Penjahit Wu, kekuatan Legiun Fajar kita ada di tingkat Dzogchen Dewa Emas. Tetapi kerangka-kerangka ini ada di tingkat alam spiritual. Aku khawatir kerugiannya akan melebihi keuntungannya." Penjahitmu berkata dengan sungguh-sungguh, "Tenanglah, Tuan Ketua Sekte. Sebelumnya, Tuan Ketua Sekte telah menggunakan aura kaisar untuk menginspirasi potensi setiap orang. Ditambah metode rahasia ras iblisku. Meskipun tidak sebagus biarawan alam spiritual, tapi tidak mudah untuk menyakiti kami." Situasi berubah dalam sekejap. Dan Jikokin memandang penjahit Wu dan bertanya dengan suara rendah, "Siapa kamu? Ahli ras iblis yang mana? Tahukah kamu bahwa ras iblis dan kami berada di barisan yang bersatu? Dan kamu harus tahu apa yang akan terjadi jika kamu mengkhianati ras iblis." Penjahit Wu tidak memperhatikan kata-kata Jikokin. Belatinya melayang-layang di sekelilingnya. Dan dia menjawab dengan acuh tak acuh, "Aku hanya setia pada Tuan Ketua Sekte." Baik ekspresi Ninikin atau Jikokin sedikit berubah. Louis Lu sangat gembira. Dia tahu bahwa setelah kebangkitan penjahit Wu, kekuatannya tidak mungkin lemah. Tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah serangan penjahit Wu, dia tidak akan kalah melawan Jikokin yang berada di alam roh surgawi. Ninikin dengan cepat menjadi tenang dan berkata kepada Louis Lu, "Louis Lu, kamu benar-benar sesuatu. Tetapi izinkan aku memberitahumu. Tidak mungkin untuk mengalahkan kami. Ini hanya beberapa mil dari kota Suzaku. Jika ayahku mengambil wujud aslinya, penjahitmu pasti bukan tandingan ayahku. Setidaknya ada 2 ahli Dzogchen alam roh bumi lainnya di kota Suzaku. Jadi jika benar-benar bertarung, kalian tidak akan memiliki keuntungan. Kalian akan mati." Louis Lu mengangguk dan berkata, "Aku tahu. Penjahitmu setidaknya bisa menjerat ayahmu. Lalu kita berdua bertarung 1 lawan 1. Aku mungkin bukan lawanmu jika kamu dalam wujud aslimu. Belum lagi kamu memiliki dukungan. Pada akhirnya, hasil terbaik dari pertarungan ini, aku khawatir, adalah kedua belah pihak akan menderita. Bagus kalau kamu tahu itu." Ninikin berkata dengan dingin, "Jadi, apakah kamu siap untuk mati? Ketua Sekte, serahkan orang-orang ini kepadaku, dan tolong istirahat sejenak." Penjahitmu melangkah maju dan aura yang sangat kuat meletus dari tubuhnya. Bahkan Jikokin, yang berpengalaman dalam banyak pertempuran,
menunjukkan ekspresi terkejut. Sungguh energi iblis yang kuat. Cikokin tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Louis Lu mengangguk dan berkata kepada penjahit Wu, "Pergilah. Dan ya, tangkap mereka hidup-hidup." Penjahit Wu memberi hormat dan berdiri sendirian di depan Louis Lu. Berkata dengan wajah tenang, "Gunakan cara apapun yang kalian miliki. Kalian semua bisa maju bersama." "Bocah kecil, beraninya kamu berbicara begitu berani?" Cikokin berkata dengan marah. "Biarkan aku bertarung denganmu." Saat kata-kata itu jatuh, tubuh Cikokin terangkat ke udara. Dan bulu putih mulai tumbuh secara bertahap di wajahnya yang tua. Dan tubuhnya mulai membengkak dengan cepat. Tumbuh semakin besar. Tubuh sejati dari ekor 9. Louis Lu mengerutkan kening. Tidak menyangka Cikokin menggunakan kartu asnya begitu cepat. Memang benar bahwa penjahit Wu adalah tubuh reinkarnasi dari ras iblis. Tetapi Louis Lu tidak tahu tentang kekuatan tubuh yang bereinkarnasi. Jadi dia mengambil kesempatan ini untuk melihat seberapa kuat penjahit Wu. Dari kata-kata penjahit Wu yang mendominasi, Louis Lu memiliki gambaran umum di benaknya. Tetapi jika penjahit Wu benar-benar sekuat itu, dia telah mendapatkan harta karun yang nyata. Kali ini, Louis Lu bertaruh dengan benar. Badan ekor 9 setinggi 100 kaki menyelimuti seluruh tanah. Setiap kali Cikokin bernafas, bumi sedikit bergetar dan angin kencang menyapu bumi. Kerumunan Legiun Fajar yang melihat wujud asli ekor 9 untuk pertama kalinya. Mulut mereka menganga dan aura yang menelan langit ini membuat semua orang tidak bisa menahan untuk tidak mengambil nafas. Tapi penjahit Wu tidak bergerak sama sekali. Dia hanya mengulurkan tangannya. Dan belati itu seperti bintang jatuh, menghantam Cikokin dalam sekejap. Cikokin mendengus dan berkata dengan marah, "Huff, nak, kamu terlalu percaya diri." Penjahit Wu tidak menjawab. Belati hitam itu langsung mengiris tubuh besar Cikokin dan darah menyembur keluar dari punggung Cikokin. Wajah Cikokin terkejut, merasakan rasa sakit yang luar biasa dari punggungnya. Dia berkata dengan tidak percaya, "Mustahil. Senjata macam apa ini yang bisa langsung mematahkan pertahananku?" Penjahit Wu tidak menjawab. Dengan lambaian tangannya, belati itu langsung berubah menjadi klon yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing membawa energi iblis yang tak ada habisnya. Ratusan di antaranya mengepung Cikokin dan meletus menjadi kepulan asap hitam pada saat yang bersamaan. Cikokin berteriak di dalam hatinya. Dia bahkan belum melancarkan serangan namun dia sudah dalam posisi pasif. Auranya yang kuat membungkus tubuhnya dan rambut putih keperakannya berdiri, membentuk penghalang besar di sekelilingnya. Pada saat ini, sudut mulut penjahit Wu memunculkan senyuman dingin dan dia berkata dengan pelan, "Trik kecil." Segera setelah itu, belati tajam yang tak terhitung jumlahnya mulai menghantam tubuh Cikokin seolah-olah itu adalah hujan. Dan pertahanan kebanggaan Cikokin langsung hancur. Belati-belati itu menembus tubuh Cikokin. Dan di langit ada hujan darah, diiringi dengan rintihan kesakitan Cikokin. Tubuhnya yang besar terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Boom! Sebuah kawah besar terbentuk ke tanah. Tapi belati-belati itu tidak berniat untuk berhenti. Malah jatuh dengan lebih liar ke tubuh Cikokin. Hanya dalam waktu singkat, tubuh asli ekor 9 Cikokin yang besar berdarah, penuh dengan lubang. Bahkan Yinikin tidak pernah membayangkan bahwa ayahnya, setelah menerobos alam roh surgawi, setelah berubah menjadi tubuh aslinya, tidak dapat memberikan satu pukulan pun di depan penjahit Wu.
Melihat wajah tenang penjahit Wu, Nini Qin merasakan kedinginan di dalam hatinya. Baiklah, hentikan untuk saat ini. Aku bilang aku ingin dia hidup-hidup. Louis Lu berkata dengan ringan. Baru setelah itu penjahit Wu menyimpan belatinya dan membungkuk kepada Louis Lu dengan rasa hormat yang luar biasa. Jangan khawatir, Tuan Ketua Sekte. Bawahan ini telah memahami batasnya dan tidak akan mengambil nyawa Raja Siluman Ekor 9 Tua. Tidak apa-apa. Raja Siluman Tua sudah tidak mampu bertarung lagi. Jadi lepaskan dia. Louis Lu berkata. Penjahit Wu berkata. Ya. Bersambung. Bab 1246. Aku akan membunuhnya. Chico Qin jatuh ke tanah dalam keadaan sekarat. Tubuhnya berubah menjadi seorang pria tua yang lemah. Darah membasahi jubah putihnya dan dia meringkuk kesakitan yang luar biasa dan menjerit. Nini Qin terbang ke tubuh Raja Siluman Tua dengan sembrono dan terus memberikan auranya kepada Raja Siluman Tua. Penjahit Wu tidak bergerak, menunggu perintah Louis Lu. Kekuatan penjahit Wu juga telah membuat Louis Lu kagum. Kekuatan tubuh yang bereinkarnasi sebenarnya begitu kuat sehingga Louis Lu menghela nafas dalam hati. Beruntung penjahit Wu telah tunduk padanya dan bersumpah. Jika tidak, penjahit Wu akan menjadi bom waktu. Jika dia benar-benar ingin menjadi musuhnya. Aku khawatir bahkan jika beberapa Raja Siluman besar bersatu. Mereka tidak akan bisa menghadapi penjahit Wu. Dengan berlinang air mata, Nini Qin menggeram pada Louis Lu. Louis Lu, apakah kamu benar-benar ingin membunuh ayahku? Aku pasti akan memotongmu berkeping-keping. Kebencian telah membutakan mata Nini Qin yang besar dan berair. Dan melihat ini, penjahit Wu hendak bergerak, tetapi dihentikan oleh Louis Lu. Jangan lakukan apa-apa. Louis Lu memerintahkan. Dia tahu bahwa Nini Qin telah kehilangan semangat bertarung setelah melihat kekuatan penjahit Wu. Dengan seorang ahli seperti penjahit Wu di sisinya, bagaimana mungkin Nini Qin berani terus bergerak melawan Louis Lu? Tapi di dalam hatinya, dia tidak terima. Dia telah berusaha keras untuk memikat Louis Lu. Hanya untuk dihancurkan rencananya oleh karakter kecil yang tidak ada dalam pandangannya. Nini Qin, apakah kamu menyerah atau tidak? Suara dingin Louis Lu bertanya dengan serius. Menyerah. Nini Qin memelototi Louis Lu dengan kejam dan tertawa. Jika aku menyerah sekarang, apakah aku masih memiliki kesempatan untuk hidup? Louis Lu, mulai hari ini dan seterusnya, kamu dan aku berselisih. Terlepas dari niat membunuh yang kuat yang meletus dari tubuh Nini Qin, dia tidak bergerak melawan Louis Lu. Karena jika dia melakukannya sekarang, penjahit Wu di sampingnya akan bisa bunuh diri dalam hitungan detik. Kamu tahu, dalam wujud aslinya, Chico Qin setidaknya bisa mengeluarkan kekuatan alam roh surgawi tahap tengah. Tapi meski begitu, Chico Qin masih belum bisa memberikan satu pukulan pun pada penjahit Wu. Dengan pukulan yang begitu keras, sulit bagi Chico Qin untuk pulih dari lukanya dan dia beruntung masih bisa bertahan. Gerakan penjahit Wu terlihat mematikan. Namun semuanya menghindari titik vital dengan sempurna. Gerakan yang tampaknya biasa-biasa saja itu sebenarnya sangat ganas. Siapa sebenarnya kamu? Apa tujuanmu berada di ras silumanku? Nini Qin mengertakkan gigi dan menatap dengan marah ke arah penjahit Wu. Bertanya dengan ganas. Dengan wajah tenang, penjahit Wu kembali ke belakang Louis Lu dan menjawab dengan datar. Aku hanya pengawal pribadi Tuan Ketua Sekte. Pengawal pribadi. Mendengar kata-kata penjahit Wu,
Ninikin menggelengkan kepalanya dengan ekspresi jijik dan tertawa keras. Seorang ahli sepertimu, yang sudah menjadi salah satu yang terbaik di dunia spiritual, sebenarnya bersedia bekerja di samping Louis Lu sebagai pengawal pribadinya. Tidak, aku harus mengatakan anjingnya Louis Lu. Keuntungan apa yang diberikan Louis Lu kepadamu? Membiarkanmu menjadi anjingnya? Ninikin bertanya dengan tidak percaya. Meskipun diejek oleh Ninikin, penjahit Wu tetap tidak mengubah ekspresinya dan berkata dengan wajah tenang, "Aku bersedia. Tetapi kamu bahkan tidak layak menjadi anjing tuan ketua sekte." Penjahit Wu ini, meskipun dia memiliki ekspresi wajah yang dingin, tapi kata-kata yang keluar benar-benar beracun. Louis Lu, masalahnya sudah sampai di titik ini. Terserah kamu untuk membunuh atau apapun. Tapi aku beritahu kamu, jika kamu membunuhku, posisi Kaisar Siluman ini tidak akan bisa kamu duduki lama. Ninikin berkata dengan suara yang dalam. Tidak perlu kamu mengatakannya. Aku secara alami mengetahuinya di dalam hatiku. Louis Lu berkata. Dia tahu di dalam hatinya sendiri bahwa 7 raja siluman besar telah mendominasi ras siluman selama puluhan ribu tahun. Dan tidak perlu mengatakan apa-apa tentang perasaan di antara mereka. Ketujuhnya hampir satu hati. Itu sebabnya dia tidak mengizinkan penjahit Wu untuk membunuh. Jika dia benar-benar membunuh Ninikin dan yang lainnya, maka bahkan jika 7 raja siluman besar tidak mengatakan apa-apa di permukaan, tetapi di dalam hati mereka, mereka pasti tidak akan senang dengannya. Kata-kata Ninikin mungkin terdengar tidak menyenangkan, tetapi memang benar bahwa posisi Kaisar Siluman tidak terlalu stabil, dan kekuatan sebenarnya masih berada di tangan 7 raja siluman besar. Tangkap Ninikin dan tunggu sampai kami kembali ke sekte Kaisar Louis sebelum mengurusnya. Louis Lu memerintahkan. Namun, hal itu tidak berhasil seperti yang diharapkan. Karena aura iblis yang tak ada habisnya datang dari langit yang menekan, menambahkan misteri ke langit yang sudah gelap. Suara guntur yang memekakkan menembus telinga kerumunan orang. Kilat berkelok-kelok di dalam awan gelap, dan udara di sekitar mereka terasa sedikit lebih dingin. Cikokin, kamu orang tua, kamu sangat memalukan. Kamu telah terlalu mengecewakan raja ini. Raja Iblis Langit berdiri dengan anggun di atas kehampaan. Tawanya yang bangga disertai dengan guntur. Sangat agung. Energi iblis yang kuat menembus ke dalam pori-pori semua orang di Legiun Fajar. Dan banyak tentara menatap ke langit dengan ekspresi ganas saat mereka berjuang untuk menopang tubuh mereka dengan senjata mereka. Raja Iblis Langit, yang sekarang bahkan lebih kuat, telah merebut kota Suzaku dan berencana untuk menangkap dan menginterogasi Louis Lu. Namun, dia merasakan energi iblis yang kuat. Karena penasaran, dia tidak menyangka Jikokin dan Ninikin akan begitu memalukan. Raja Iblis Langit melihat sekilas penjahit Wu di samping Louis Lu dan berkata dengan penuh minat, "Aku tidak menyangka bahwa rencanaku akan diganggu olehmu. Seorang penjahit, Raja Iblis Langit, ada apa? Apakah kamu ingin membunuhku juga? Kamu bersedia menjadi anak yang tidak berbakti?" Louis Lu mencibir. "Apakah kamu benar-benar ingin membuat keturunanmu punah?" Hanya sebuah kalimat sederhana membuat wajah Raja Iblis Langit membiru dan memutih. Langsung membangkitkan amarah Raja Iblis Langit, Louis Lu. "Tunggu sampai aku menemukan Ratu Laut Dalam dan meminta klarifikasi. Aku akan membiarkan kamu hidup selama beberapa hari lagi. Tapi ingat, hidupmu milikku." Penjahitmu melangkah maju sekali lagi. Sedikit kemarahan keluar dari wajahnya yang tenang.
Dia menoleh ke Raja Iblis Langit dengan sedikit amarah. Soan Dugu, jangan lancang. Saat dua ahli teratas dari ras iblis bertemu satu sama lain, Raja Iblis Langit tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya. Bagaimana mungkin setelah absen beberapa hari, kekuatan penjahitmu ini menjadi begitu tangguh sehingga bahkan Jikokin, yang telah memasuki alam roh surgawi, telah terluka parah. Tidak peduli berapa banyak trik yang digunakan Louis Lu, dia masih seorang biarawan tingkat alam roh bumi. Setelah memasuki alam spiritual, perbedaan antara setiap alam kecil sebesar dunia. Mungkinkah Louis Lu dan penjahit Wu bergabung untuk mengalahkan Jikokin? Louis Lu, meskipun aku tidak akan membunuhmu sekarang, aku tidak mengatakan bahwa aku tidak akan membunuh orang-orang di sekitarmu. Dengan kata-kata ini, Raja Iblis Langit menatap penjahit Wu dengan senyum aneh di wajahnya. Dan matanya tiba-tiba bersinar dengan niat membunuh saat dia berkata dengan dingin, "Kalau begitu, penjahit Wu, aku akan mulai denganmu." Penjahit Wu memandang Louis Lu, menunggu instruksi Louis Lu. Louis Lu berkata kepada penjahit Wu dengan acuh tak acuh, "Wu kecil, apakah kamu bisa melawan orang ini?" Penjahit Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Belum tentu, tapi aku pasti bisa membunuhnya." Bersambung.